Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe. Hai, selamat datang kembali di channelku. Kali ini mari kita masak semi kari atau daging semi kari. Ini adalah masakan khas dari Aceh dan tentu saja masih edisi bersantan. Resep yang aku bagikan kali ini tidak hanya cocok dengan olahan daging saja, tapi juga sangat cocok dipadu-padankan dengan daging ayam. Nah, jangan berlama-lama, mari kita langsung saja masuk ke resepnya. Kuy masak. Step pertama seperti biasa ada bumbu halus. Ini untuk takaran 1 kg daging sapi. Bumbu halusnya udah aku tulis di deskripsi. Selain bumbu halus, ini kita juga punya bumbu bubuk di sini. Ini sebenarnya boleh di mix aja ya, cuman karena tempatnya jadi aku bedain. Lalu ada bahan untuk menumis seperti biasa, ada bawang putih, bawang merah. Terus ini untuk rempah cemplungnya kita sat aja ya. Daun kari jangan lupa, terus santan ini setengah butir kelapa. Lalu kita masuk ke step memasak, panaskan minyak goreng, kita tumis perbawangan. Ini perbawangannya ini seperti biasa bawang merah dulu, kemudian baru bawang putih. Dan ini kita oseng sampai betul-betul mengeluarkan bau harum, bau khas bawang. Baru kita masuk ke step selanjutnya. Sebenarnya bukan step selanjutnya sih, ke rempah selanjutnya. Nah, jika perbawangannya sudah mengeluarkan bau aromatik, langsung ini aku masukkan pewarna alami alias cabai bubuk. Ini untuk pemanis aja ya guys, ini nggak ada rasanya sama sekali, cuman untuk memberikan warna merah yang cantik. Ini sebenarnya lebih ke seni coloring di makanan sih. Seni coloring, Wak. Ya, tapi ini memang betul-betul untuk estetika doang. Lalu kita lanjut cemplungkan bumbu cemplung, ada 4 sekawan plus serai dan daun kari. Daun karinya sudah masuk, semua ingredients cemplung-cemplung udah masuk. Kita oseng kembali dengan minyak sampai baunya terangkat ke udara. Setelahnya baru kita lanjut untuk menumis bumbu halus. Untuk bumbu halus, pertama kita tumis dulu percabayannya supaya warna merahnya itu lebih keluar. Dan sebenarnya tidak ada yang spesial sih, kenapa nggak digabung aja antara percabayan dengan bumbu halus. Karena aku lebih suka begini guys, kalau kalian mau sekalian ya udah nggak apa-apa. Tapi aku lebih suka cabenya ditumis duluan karena kayak warnanya lebih merona aja gitu. Selanjutnya baru aku tumis bumbu halus. Nah, bumbu halusnya masuk. Baru kita oseng-oseng dulu. Jadi guys, aku kalau masak apapun itu yang namanya berbumbu, pasti aku masak dulu alatnya, aku masak dulu bumbunya. Aku jarang banget ngegabungin daging sekalian sama bumbu, jarang banget. Karena menurutku cara seperti ini itu yang pertama lebih enak, terus masakannya lebih tahan lama. Karena otomatis bumbunya jauh lebih matang kan. Kemudian untuk dagingnya sendiri itu udah pasti aku marinasi dulu, jelas aku pasti marinasi dulu. Kalau daging otomatis aku pasti pakai air asam jawa, tapi kalau itu ikan aku pakai jeruk nipis. Tapi kalau misalnya ikannya itu adalah ikan air tawar seperti ikan mujair, itu kan baunya jauh lebih strong, maka aku pakai jeruk purut dulu. Pakai jeruk purut untuk menghilangkan bau tanahnya, baru kemudian aku cuci, aku pakaiin jeruk nipis. Nah, kita udah masuk ke step selanjutnya, ini masukkan kelapa gongseng, jangan lupa ya. Pokoknya kalau ada perdagingan itu pasti ada kelapa gongseng. Orang Aceh itu dekat-dekat banget masakannya dengan orang Minangkabau, jadi apa-apa pasti pakai kelapa gongseng. Apalagi perdagingan pasti pakai kelapa gongseng. Rata-rata semua pasti pakai kelapa gongseng. Dan ada sedikit perbedaan ya guys, kelapa gongseng orang Aceh dengan
dengan ambu-ambu atau kelapa gongseng khas Padang. Kalau orang Aceh itu di kelapa gongsengnya itu biasanya suka ditambahin sedikit rempah-rempah wangian. Ada sebagian orang yang menambahkan ketumbar, ada sebagian juga yang menambahkan bunga lawang dan cengkeh. Ada juga yang menambahkan kapulaga, tergantung regional tempat tinggal di bagian Aceh mana gitu. Dan itu opsional banget, boleh ada, boleh enggak. Tapi kebanyakan orang Aceh pasti menambahkan ketumbar di kelapa gongsengnya. Nah, kelapa gongseng masuk, sudah harum dan setengah matang bumbunya, maka langsung kita masukkan daging. Sebetulnya di sini, ini dagingnya udah aku marinasi dengan air asam jawa dan sedikit garam, kurang lebih sekitar 6 menit atau 7 menitan. Tapi lupa aku record karena sekali lagi guys, aku nge-record itu selalu malam. Kayak selalu malam karena ya namanya kita budak korporat, jadi apapun kita usahakan ya, yang penting semuanya terbagi waktunya dengan sempurna, oke? Dan seperti biasa, daging sudah masuk. Kita aduk-aduk, 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 aduk-aduk. Seperti ini terus sampai dia terkaramelisasi. Baru kita masuk ke step selanjutnya. Apa step selanjutnya? Yes, santan kelapa. Let's go. Tapi santan kelapanya tunggu sekitar 5 menit dulu ya. Kita tambahin air dulu nih. Air dulu supaya dagingnya terkaramelisasi dengan sempurna. Terkaramelisasi enggak itu? Terkaramelisasi. Ya pokoknya begitulah. Ini kita karamelisasi dulu sekitar 3-5 menit. Tergantung kalian sanggup nunggu berapa lama, tergantung jenis daging juga. Kalau misalnya dagingnya daging kurban ya butuh waktu lebih lama ya guys, karena daging kurban jauh lebih keras. Oke, begini saja kita tunggu, kita det sebentar bahasa Acehnya, kita det. Baru deh kita masuk ke step selanjutnya. Jangan salfok, ini aku tuangin sedikit air, sisa-sisa bumbu. Sayang ya mau bazir, jadi ya udah aku pakein air. Aku tuangin lagi deh ke sini supaya tidak mubazir ya guys. Nah, ini sudah mendrep-drep, langsung kita masukkan santannya. Untuk menu ini santannya tidak sebanyak santan di rendang. Cukup setengah Cukup setengah butir kelapa saja, tidak usah 1 butir, terlalu banyak ya. Nanti rasanya kurang sedap, terlalu luih bahasa Acehnya. Bahasa Indonesianya mungkin apa ya? Enggak tahu lah guys, pokoknya begitu. Nah, ini aku masukkan sedikit kayu secang karena menurutku warnanya kurang merah. Jadi aku pengen lebih merah sedikit lagi, aku masukin kayu secang. Ini opsional ya. Ini tidak mengubah rasa apapun karena kayu secang tidak punya rasa. Ini aku aduk-aduk lagi. Ini aku masak sekitar kurang lebih 25 menit. Ini udah mateng guys, udah selesai, siap kita makan. Terima kasih sudah menonton, bye. Jangan lupa subscribe.